Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel Manu Sirip Hati. Salam satu hobi. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang apa sih itu bunga sensipera. Ya, yang pasti bunga sensipera itu bisa menaklukkan radiasi teman-teman. Nah, ini kita lihat sensipera, salah satu koleksi yang saya punya. Ya, sensipera ini biasa juga disebut lidah mertua teman-teman. Kenapa disebut lidah mertua? Karena ujungnya rata-rata runcing. Jadi semua varietas sensipera itu ujungnya runcing, dan tentu kalau ujung runcing itu biasa dikonotasikan dengan lidah mertua. Karena bagi menantu-menantu, kalau mertua yang ngomong pasti runcing hasilnya teman-teman. Pasti tajam. Nah teman-teman, lidah mertua ini adalah tanaman hias yang sangat populer juga, di samping kepopuleran bunga-bunga yang lain ya. Salah satu kelebihan dari sensipera ini karena dia tidak membutuhkan banyak air, juga tidak perlu membutuhkan banyak cahaya, sehingga sensipera ini bisa dirawat di dalam rumah teman-teman. Ya, ciri-cirinya sensipera itu daunnya keras, kemudian tegak, dan rata-rata runcing teman-teman. Ini sudah, ini runcing ya, ini tajam seperti lidah mertua. Ya, ada sih yang saat ini lagi protes ya, kenapa sih nama-nama bunga selalu dikonotasikan ke hal-hal yang seperti mengarah ke perempuan begitu. Tapi saya kira kalau saya katakan lidah mertua itu tidak selamanya perempuan teman-teman. Nah, sensipera sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagai tanaman hias, tapi juga memiliki manfaat untuk salah satunya menyuburkan rambut teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang botak ya bisa, karena ini bisa menyuburkan rambut, bisa mengobati diabetes, kemudian wasir, bahkan bisa juga mengobati kanker ganas teman-teman. Tapi teman-teman harus ketahui bahwa untuk bisa memanfaatkannya seperti itu harus berkonsultasi dengan ahli, utamanya ahli dalam meramu obat-obatan herbal. Bahkan ada salah suku di dunia ini menggunakan serat-serat dari bunga ini menjadi pakaian. Ya. Kehebatannya lagi, sensipera ini bisa menyerap semua radiasi yang dipancarkan oleh barang-barang elektronik yang ada di rumah kita. Jadi sensipera ini sangat bagus kalau kita tempatkan di dalam rumah, atau kalau kita akan berkendara, tidak ada salahnya kita angkat satu pot ke atas mobil kita, menemani perjalanan kita agar seluruh radiasi yang dipancarkan oleh benda-benda elektronik yang ada di mobil kita, utamanya saat kita menggunakan AC, semua bisa diserap oleh tanaman ini. Sensipera ini teman-teman sebenarnya ada dua jenis secara garis besar. Ya, ada jenis yang tumbuh memanjang ke atas, itu bisa sampai memiliki ukuran 50 sampai 75 cm. Ada juga yang berdaun pendek yang seperti ini, kita bisa lihat ini berdaun pendek ini. Di sampingnya juga ini, yang ini juga agak berdaun pendek ya. Ya. Ini berdaun pendek ini bisa 8 cm dan bisa memiliki lebar 3 sampai 6 cm. Ya. Sensipera itu sebenarnya bahasa Latin teman-teman. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pedang ya, pedang-pedangan.
namun kita lebih mengenalnya sebagai lidah mertua. Dalam kondisi apapun, sensipera ini bisa tumbuh subur. Ya, dia bisa tumbuh subur di mana pada saat musim kering, dan bisa juga tumbuh subur di masa lembab atau basah. Ya. Kalau ragam daunnya teman-teman, sensipera itu ada yang daunnya hijau tua. Nah, ini kita bisa lihat ada hijau tua dan bercampur dengan warna kuning, ya. Nah, ini kombinasi ya warnanya, jadi ini saya perlihatkan. Namun pada umumnya ya sensipera ini memiliki hijau tua, hijau muda, hijau abu-abu, ada juga yang warna perak, ada kombinasi putih kuning, dan ada juga hijau kuning. Ini rata-rata yang saya punya ini hijau kuning teman-teman. Saya belum punya koleksi yang putih kuning dan belum punya koleksi yang perak, ya. Motif alur garis-garisnya juga bervariasi, ya. Jadi bervariasi ini kan kelihatannya bentuknya mirip tapi beda, bervariasi ya. Jadi garis-garisnya itu miring, berbeda-beda, ya. Ada yang mengikuti arah serat daun teman-teman, ya. Ada juga yang tidak beraturan, ada juga yang zigzag. Itulah keistimewaan dari sensipera ini. Keluar biasanya lagi sensipera ini teman-teman, karena dia bisa beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan di mana dia berada. Jadi tidak usah khawatir kalau kita memindahkan sensipera dari daerah yang lembab ke daerah kering atau sebaliknya. Tidak usah khawatir, dia pasti bisa tumbuh. Yang penting tanahnya bagus, ya. Karena dia termasuk tumbuhan yang gampang beradaptasi. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa sensipera ini bisa mengisap radiasi yang ada di sekitar kita. Jadi tumbuhan ini memang sebenarnya sangat cocok ditanam di kota karena dia bisa mengisap polusi-polusi udara, ya, yang berterbangan di kota. Nah, mengenai jenis-jenis sensipera ini atau varietas sensipera ini teman-teman, ya perlu diketahui bahwa sensipera ini ada yang asli, ya, keturunan asli atau spesies asli. Kemudian ada juga yang hasil persilangan atau hibridasi, ya. Ya. Sensipera hasil persidangan ini biasa disebut dengan sensipera hibrid. Nah, dari perkawinan itu, persilangan itu melahirkan semakin banyak varian dari sensipera ini teman-teman, ya. Jadi teman-teman kalau ada punya tanaman sensipera ini, ya pokoknya rawat dengan baik teman-teman, ya, karena dia juga termasuk indah, ya. Nah, dia bisa membersihkan udara, pokoknya bagus lah, cantik dilihat, perawatannya mudah, ya. Terus kemudian tidak terlalu membutuhkan banyak air dan tidak terlalu membutuhkan banyak cahaya matahari. Oke teman-teman, demikian informasi saya tentang lidah mertua ini.
selamat memelihara bunganya, dan jangan lupa rawat baik-baik ya teman-teman bunga lidah mertua ini. Dan ya, tambahkan semakin banyak koleksi ya, supaya semakin indah lingkungan rumah kita, semakin mengurangi populasi. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi pada informasi berikutnya tentang sensipera atau tentang informasi lain. Jangan lupa ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe channelnya, bunyikan lonceng, kirimkan pesan, dan bagikan kepada yang lain. Like juga ya teman-teman. Oke, salam satu hobi dan sampai ketemu.